Halo, 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 dan halo lagi. Nah, baru-baru ini rilis sebuah film terbaru dari Marvel yang merupakan Konon. Konon ini menjadi sebuah penutup daripada sebuah saga nih, yakni Guardians of the Galaxy Volume 3. Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya, Mbak Ami. Apa kabar Mbak Ami? Hai, long time no see, Ci. Kayak banget. Nah, ini kayaknya lagi mau pamer. Sebenarnya dia mau pamer Saya itu, mau mau pamer, pamer saya mau jaket. pamer. Saya pakai jaket sih. Ada sih. Ada. Dari mana itu? Saya nggak punya lagi. Aduh, harus punya deh kayaknya saya. Perlu saya balik belakang nggak? Belakangnya lebih bagus. Mana? Coba ada gambarnya ya. Ada gambar. Kasih lihat. Sebentar ya. Sebentar, semoga kelihatan ya. Aduh, nggak kelihatan lagi. Wah, ngilang dia. Wah, menghilang. Bagus, Mbak. Mbak Mi, kayaknya bagusan Mbak Mi nggak ada belakang deh Mbak Mi. Iya, belakang lebih bagus sebenarnya. Ntar saya kirimin foto aja deh. Mau pamer nggak jadi pamer gitu gara-gara dilarang tuh sama yang belakang tuh. Nggak apa-apa guys, tenang aja guys. Nanti Mbak Mi akan ngasih kita masing-masing satu kok. Makasih loh. Yuk kita ucapkan terima kasih sama-sama. 3, 2, 1. Terima kasih Mbak Mi. Terima kasih. Ya, sebut aja ukurannya ya, sebut aja ukurannya. Ya. Oke. Nah, sekarang juga ada Mas Dian. Apa kabar Mas Dian? Alhamdulillah, kabar baik. Kangen saya nggak main-main kesini ya. Iya, udah lama sekali nih. Dan ada Mas Nanda. Gimana Mas Nanda? Sehat? Sehat Mas, baik. Terima kasih Mas Setiawan. Udah lama nggak ngumpul lagi kayak gini. Iya, kangen. Wah, ada ngopi segala macam ya sambil santai aja kita ya. Oke, nah di volume 3 ini sinopsisnya kurang lebih seperti inilah. Dalam arti para Guardian ini udah mulai santai, udah mulai membuat markasnya, tapi tiba-tiba itu datang sosok yang disuruh oleh High Evolutionary. Nah, si Adam, Mas Adam, bukan Adam yang satu itu. Bukan. Adam ini Jordan. Adam Jordan lagi. Ternyata ada yang lebih lawas daripada saya, saudara-saudara. Nah, ini juga bukan manusia silver, kali ini manusia emas, Adam Warlock ya. Nah, dia itu datang untuk menangkap si Rocket. Nah, dalam pertarungan itu memang si Adam Warlock ini berhasil diusir oleh para Guardians of the Galaxy, tapi ternyata si Rocket itu terluka parah dan harus ada pencarian tertentu nih untuk menyelamatkan si Rocket. Oke, ini tanpa basa-basi mungkin kita bahas ini spoiler ya kali ya. Jadi spoiler alert aja, jadi bebas aja kita akan bahas. Oke, langsung aja ke siapa nih? Mas Dian dulu kali ya. Mas Dian, gimana Mas Dian? Ya. Setelah Endgame, kita tahu nih film-film Marvel kan, ya. Dan serialnya itu cukup ada penurunan kualitas. Penurunan secara kualitas baik itu secara betul. Cerita maupun mungkin dianggap itu terutama CGI ya, visual ya kita ngomong ya. Di Guardians of the Galaxy Volume 3 ini memasang ekspektasi tertentu nggak? Sama sekali tidak. Kenapa? Karena saya jujur nih ya. Ini sekalian ada testimoni dikit mungkin di awal. Saya itu bukan fans dari Guardians of Galaxy. Mereka itu kan muncul di fase-fase awal ya, kalau nggak salah fase 2 gitu. Dibandingkan mereka-mereka yang udah muncul di fase awal itu di Infinity Saga, mungkin Iron Man, Captain America, Thor, atau mungkin Doctor Strange. Saya ini sebetulnya nggak terlalu in touch sama karakter Guardians ini. Jadi ketika mereka terlibat di Endgame, Infinity War, dua itu, terus kemudian di Love and Thunder, sampai akhirnya yang Holiday Special. Itu. Saya biasa aja sama mereka. Maksudnya nggak saya excited dan nggak nungguin. Jadi ketika tahun ini ada film Guardians of Galaxy Volume 3, saya biasa aja, nggak masang ekspektasi apapun. Bahkan trailernya aja nggak saya sentuh untuk saya tonton gitu. Tapi inilah hebatnya James Gunn, di mana dia bisa mendirect Guardians ini dari bukan siapa-siapa menjadi sesuatu yang sangat berkesan. Ini testimoni dari saya yang tadinya bukan fans, bukan siapa-siapa, saya nangis nonton film ini. Oke. Nah, kalau gitu misalkan kalau ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor telepon di bawah ya untuk jadi member. Kan testimoni biasanya. MLM. Tapi itu Mas, itu mungkin dari yang tadinya tidak in touch sama sekali saya nonton ini. Itu benar-benar sangat-sangat
mengharukan sekali. Tapi saya ingin nanya nih, kebetulan Mas Dian yang ngomong tadi itu apa? Tadi sempat ngomong holiday spesial segala macam. Ya, Tapi sebenarnya itu ngikutin tuh. ikutin. Guardian pertama, Guardian volume 2, terus Thor Love and Thunder pasti nonton ya. Terus sama Yes. holiday spesial itu ikutin tapi nggak ada rasa-rasa tertentu. Yes, biasa aja. Maksudnya tidak benar-benar saya ngulik per karakter kayak gimana, terus juga ngikutin perjalanannya banget. Bahkan ketika Infinity War sama Endgame ya, saya nggak fokus ke mereka mungkin. Saya lebih in touch sama original six-nya Avengers kayak gitu. Tapi Malah kesel ya yang sama Peter ya. bahkan ini tambahan Mas, yang holiday spesial aja saya nontonnya tuh nggak di bulan Desember. Ada rilisnya kan Desember, saya nontonnya setelah itu bulan Januari ya kalau nggak salah. Karena saya biasa ajanya. Bahkan trailer yang volume 3 ini juga nggak saya sentuh untuk saya tonton. Oke, kalau gitu termasuk franchise yang paling urutan paling bawah awalnya kita bilang ya, benar ya? Nggak juga, nggak paling bawah banget sih, tapi mungkin prioritas kesekian gitu. Prioritas kesekian. Oke. Nah, ini juga menarik nih. Soalnya waktu itu juga saya sempat ngomong ya. Kebagusan daripada Marvel adalah dia itu bisa mengambil karakter-karakter atau IP-IP yang dulu itu nggak dikenal siapa-siapa atau yang dulu itu lagi istilahnya waktu itu lagi dalam bawah-bawahnya, dan salah satunya adalah waktu itu sempat saya ngomong adalah Guardian of the Galaxy. Siapa yang kenal, siapa yang tahu di rak-rak buku. Saya sempat berulang-ulang kali di rak-rak buku dulu itu nggak ada yang mau baca, nggak ada yang mau nyentuh. Kita ngomong orang Indonesia nih, kita nih ya, nggak ada yang mau. Tapi sejak Guardian of the Galaxy yang 2014 pertama, terus yang kedua itu mulai dilirik-lirik lah, dalam arti seperti itu. Mas Nanda, gimana Mas Nanda? Apakah sempat kehilangan kepercayaan terhadap Marvel? Itu kayaknya sebagai fan Marvel kita semua seperti itu sih, kalau boleh jujur gini ya. Terutama setelah Endgame ya, benar kata Mas Dian tadi ya, filmnya itu baik dari secara cerita, terus habis itu visual effect itu benar-benar drop banget dibanding dengan sebelum Endgame gitu loh. Jadi memang mungkin sama kayak Mas Dian waktu terutama setelah Ant-Man kita tonton kembali lagi kecewa, setelah Black Panther sempat naik lagi, sempat ada harapan, ternyata Ant-Man kembali lagi drop. Itu benar-benar kayak Guardians of the Galaxy nggak terlalu nungguin juga. Dan emang benar, saya pribadi nggak tahu Guardians of the Galaxy ini gimana filmnya. Bahkan yang film pertama saya nggak nonton di bioskop tuh, Guardians of the Galaxy pertama. Nah, cuma mungkin ini hebatnya ya, karena ini saya setelah nonton ini saya mengakui benar-benar bahwa mungkin James Gunn jauh lebih baik daripada Taika Waititi sih. Ini sekarang udah mengkonfirm itu sih, dengan suksesannya ngebangun build up karakter Guardians of the Galaxy dengan materi yang ada tuh. James Gunn berhasil gitu loh menggabungkan semua jadi film penutup yang menurut saya actionnya dapat, komedinya dapat, dan sedihnya tuh juga dapat loh. Padahal kalau dipikir-pikir kayak karakter ini kita nggak sekenal karakter-karakter phase awal gitu loh, tapi somehow story writing-nya benar-benar dapat banget, dan itu gila sih, emang bagus banget memang ini. Jadi mungkin kayak berasa kayak dipermainkan Marvel gitu, saat berekspektasi tinggi malah kecewa, terus sekarang kayak biasa aja gitu. Kayak kalaupun trailernya keluar mungkin kayak nanti jadi nontonnya ternyata gila sih, bagus banget ya. Oke, sebelum kita lanjut kita balik ke Mas Dian. Menitikkan air mata atau mata berkaca-kaca aja? Menitikkan air mata. Really, serius sih. Padahal saya termasuk yang tidak kurang terikat dengan mereka, ya, benar ya? Iya, itu yang bikin saya takjubnya. Bahkan ya, dulu kalau kita bandingin saya dengan waktu saya nonton No Way Home, yang saya benar-benar terikat sama 2 Spider-Man terdahulu gitu, itu nggak sampai saya berkaca-kaca bahkan, tapi excited-nya luar biasa. Tapi ini saya datang benar-benar dengan ekspektasi kosong, benar-benar tidak ada excited sama sekali. Tapi benar-benar bukan sekedar berkaca-kaca, saya nitikin air mata. Nanti mungkin scene-nya yang mana nanti kita bahas. Oke. Mas Nanda, gimana Mas Nanda? Menitikan air mata berkaca-kaca, atau nangis ngejer sampai ke kolong bangku? Nangis sampai guling-guling sih Mas Tiawan. Sedih banget sih memang. Mungkin kita bahas, tapi memang saya sendiri juga nggak ngira memang kalau misalnya film ini bisa sesedih itu gitu loh. Mengingat genrenya sendiri dari awal kita tahu, terus
ikatan kita dengan para karakternya tidak sekuat itu gitu. Cuma memang gila sih. Oke. Berhasil ini film. Luar biasa. Mbak Ami, ikut sedih apa enggak? Kemarin kayak tisu sempat minta ke sebelah ya? Saya ikut sedih soalnya sebelah saya nangis kejar-kejar. Kebetulan bapak di sebelah saya tuh nangisnya kayaknya menghayati banget kemarin tuh. Gitu. Jadi saya ikutan, aduh ya Allah, kenapa dia bisa nangis ya gitu. Oke. Semoga bapak tersebut mendapat penghiburan ya. Teman-teman bapak-bapak di sebelah saya anteng banget, saya ajak ngobrol juga nggak dijawab. Oh, ternyata dia lagi nangis. Oke. Ya kan Pak? Oh, saya nggak tahu sebelah yang mana nih? Oh, saya. Oh, ngomongin saya. Saya kira sebelahnya satu lagi. Ngomongin kebetulan. Oh, gimana? Apakah merasakan apa yang dua pria sejati ini rasakan? Wow. Nggak, mungkin saya beda sama Mas Nanda gitu, sama Mas Dian. Karena saya sebenarnya dari mulai Guardian Galaxy pertama 2014 itu saya udah suka. Ya karena Chris Pratt ya. Kebetulan saya ngefans sama beliau gitu. Selain itu sama lagunya Guardian of Galaxy itu dari awal udah kayak apa ya, bring back memories gitu ya kan Pak. Jadi kan yang anak-anak angkatan lama kan kayak Bapak gitu kan pasti langsung yang wah gitu kan lagunya gitu. Jadi emang dari awal Guardian of Galaxy itu emang saya suka sih kebetulan gitu. Jadi ketika ada keluar Guardian yang ketiga ini, GOTG yang ketiga ini, sebenarnya semakin pengen nonton karena kan infonya ini adalah terakhirnya mereka gitu kan dengan James Gunn gitu. Itu lebih pengen nonton tapi ya tidak berekspektasi apa-apa, mengingat ya seperti kita ketahui kan film-film Marvel, apalagi kebetulan saya nonton Ant-Man kemarin dan saya seperti ini mau dibawa kemana ini gitu kan gitu. Terus jadi ya udah, jadi nggak ada ekspektasi apa-apa sih, cuman emang pengen nonton, makanya kan kita hari pertama ya kita nonton waktu itu ya Pak, kita langsung nonton karena ya emang segitu pengennya sih, karena emang saya kebetulan bukan sama Guardian of Galaxy dari pertama gitu. Oke, pertanyaan saya belum dijawab. Apa Pak? Apa? Menitikan air mata. Saya apa? Muter terus nih Ibu. Oh, ya gitulah ya, Bapak tahu kan ya, kalau udah bukan dengan hewan, di sini banyak sekali hewan di film ini kan, banyak sekali hewan dengan segala kisah-kisahnya, terutama kisahnya Rocket, itu sepanjang film 2,5 jam nggak berasa ya, lumayan basah ya, keringetan semua. Lebih sedih film ini apa Black Panther 2? Kalau Black Panther 2 tuh karena kita tahu ada yang sudah meninggal gitu kan, jadi kayak penghormatan gitu, dan hype-nya tuh beda gitu, apa sih vibes-nya juga kan sepanjang film dari awal lagu kan udah dibikin yang kita ikutan sedih gitu di situ. Nah kalau ini tuh karena kita tahu kilas balik cerita dari Rocketnya itu ternyata sesedih itu ya gitu, dan biasanya lemah lah kalau udah ada hewan, apalagi anjing disuruh nahanin kapal kan, saya sedih sekali di situ gitu ya, pokoknya kayak gitu sih Pak. Agak lumayan emosional ya di film ya gitu sih gitu. Nah, balik ke dua pria ini, lebih sedih ini apa lebih sedih Gwen Stacy meninggal? Karena fans Gwen Stacy. Siapa yang jawab? Pasti saya duluan yang ditanya. Kalau saya jelas lebih sedih ini gitu. Kalau Gwen Stacy kan mungkin saya menaruh Iba itu karena di real life Andrew Garfield broke up beneran dengan Emma Stone. Jadi setelah itu efeknya lebih kenanya setelahnya, afternya. Kalau ini kan waktu bener nonton film tanpa ekspektasi, nggak nyangka bakalan nangis nonton film ini. Bener-bener film Marvel pertama kayaknya saya nangis nonton, bahkan Wakanda aja saya nggak sampai nangis gitu, di saat orang-orang lain di bioskop itu ada yang nangis. Endgame Tony Stark mati saya nggak nangis juga gitu. No Way Home dua karakter balik biasa aja, tapi ini bener-bener. Tapi waktu itu Mas Dian kayak sempat ngomong menangis pas On May. Oh enggak. saya nangisnya Uncle Ben aja deh. Uncle Ben-nya Spider-Man Tobey. Oke. Mas Anda gimana Mas Anda? Apakah ini benar yang paling sedih atau ada yang lebih sedih daripada ini?
ini sama sedihnya kayak Black Panther sih sebenarnya. Cuma kalau memang benar katanya Mbak Ami, kalau Black Panther ini kan mungkin dari awal udah sedih, kita tahu berita duka apa kematian Chadwick Boseman, jadi memang dari awal tuh feels-nya memang kerasa gitu loh, kalau ini bakal sedih gitu loh. Cuma mungkin kurangnya karena mungkin menceritakan story-nya kurang jelas di Black Panther Wakanda Forever. Kenapa gitu, jadi emang sedihnya dominan karena kematian Chadwick Boseman. Cuma ya saya apresiasi James Gunn karena ya ini lagi dia pertama nih cuma kayak sekedar karakter fiksi gitu loh dalam artian, dan bahkan Rocket pun kita nggak terlalu attach gitu loh. Gimana dia ceritakan kesedihannya waktu backstory memang sudah ada gitu dari Guardians Galaxy 1, 2 itu memang sudah ada diceritakan sedikit-sedikit gitu loh. Cuma memang nggak expect dan hebat banget skripnya nih, sedih sih. Kalau jadi imbang lah gitu loh. Cuma karena dari sisi skrip mungkin saya lebih pilih James Gunn sih, karena memang ini tuh bahkan karakter fiksi gitu, dan Marvel mungkin belum pernah kayak sesedih ini loh kalau menurut saya. Oke. Di luaran banyak sekali yang muji film ini, bahkan dibilang one of the best dari film Marvel setelah Avengers pasca Avengers Endgame nih. Kira-kira menurut kalian ini apa nih yang bisa membuat orang-orang berpendapat seperti itu? Mbak Mi gimana Mbak Mi? Menurut Mbak Mi? Atau setuju nggak? Setuju banget karena ya udah seperti yang tadi kita udah sering ngomong kan, kemunduran Marvel dari segala hal, dari CGI terutama gitu kan, yang kayak melelahkan gitu kalau kita nonton. Ini di sini tuh mulai dari cerita, runutan cerita juga rapih gitu. Sepanjang 2,5 jam kita nggak ngerasa bosen nontonnya gitu kan. Terus dan emosi yang dimainkan juga luar biasa ya. Jadi akhirnya kita yang nonton pun ikut kebawa sih. Jadi benar-benar setuju sih kalau ini dibilang one of the best film Marvel ya setelah Endgame. Karena emang benar-benar luar biasa sih ya. Luar biasa maksudnya yang takjub aja gitu. Oh akhirnya ya Marvel kembali gitu kan dengan CGI-nya yang oke, dengan bahkan saya suka banget kamera movementnya tuh di sini keren banget gitu. Kita jadi keikutan muter, terus keikutan kayak kita POV-nya mereka gitu kan. Jadi kayak keren juga ya, maksudnya kenapa nggak dari kemarin sih, kemana aja gitu sih. Jadi kayak oke, gitu. Oke, keren banget, emang keren banget. Saya setuju sih kalau ini salah satu yang kemana aja kemarin itu ke DC. Oh iya betul. Iya betul. Kalau menurut Mas Dian kenapa nih Mas Dian? Setuju nggak dalam arti kalau orang-orang bilang ini one of the best dari pasca Avengers Endgame, bahkan mungkin termasuk top 10 secara keseluruhan. Dan apa yang bisa ngebuat sangat setuju. Bahkan kalau ditarik garis lurus dari Iron Man pertama ya, hitungannya saya berani memasukkan nih top 5 terbaik ya versi saya gitu. Top 5 masuk top 5 terbaik versi saya untuk film MCU, karena paket lengkap lah bisa dibilang. Ceritanya yang unpredictable, penulisan ceritanya rapi, naskahnya rapi, kelihatan banget di sini, actionnya dapat, komedinya dapat, musiknya keren, visualnya apalagi. Terus satu hal di sini saya nulis di review saya juga gini, kelihatan James Gunn ini ngerjain project ini benar-benar dengan hati sih. Maksudnya aktor-aktornya juga semua totalitas banget meranin karakternya, buat jadi perpisahan mereka juga kan, banyak yang setelah ini udah berhenti, kontraknya juga udah habis. Benar-benar mereka totalitas banget, kelihatan mereka semua mengerjakan ini dengan hati, dengan cinta lah bisa dibilang. Makanya mereka kayak nggak peduli dengan yang sedang dibangun MCU saat ini, multiverse saga apalah segala macam. Wah udah singkirin dulu, pokoknya ini adalah circle kita, ini adalah sub franchise kita sendiri, Guardians of Galaxy pengen ditutup dengan epic, dengan brilian, dan itu terjadi. Maksudnya dari awal sampai habis, endingnya pun memuaskan semua penonton kan. Maksudnya nggak ada karakter yang tewas, berpisahnya juga dengan indah gitu, dengan iringan musiknya juga luar biasa. Wah saya takjub bener. Mungkin nggak, dalam arti ini memang kalau pengen bikin film yang saga itu ya dari penulis sama dari direkturnya atau sutradaranya itu ya nggak usah ganti-ganti.
Harusnya sih gitu ya. Kalau kita bandingin deh sama Thor itu kan ganti terus kan, pertama, kedua, ketiga, ya keempat Taika Waititi juga, cuma tadinya dia kan nggak pengen bikin film keempat, tapi kayak di-push gitu supaya gara-gara Ragnarok sukses. Nah ini kan James Gunn bener-bener kayak idealismenya dituangin semua di sini. Pokoknya yang ini uniknya nih, yang Guardians of the Galaxy kedua, ketiga itu kan pendingnya lumayan lama, gara-gara waktu itu dia sempat dipecat sama Disney kan. Terus ternyata dia di si sukses, ditarik lagi. Nah mungkin di situ ada kesepakatan personal antara gue nggak mau diganggu gugat cerita ini gitu. Soal Guardians ini gimana, biarin idealismenya dituangin lebih banyak, nggak mau di direct gimana-gimana. Bahkan kalau nggak salah beritanya Kevin Feige memperbolehkan ngasih lampu hijau buat James Gunn mau bunuh karakter sebanyak mungkin, silakan gitu. Kayak gitu sih. Jadi makanya benar-benar sekalian persembahan terakhir dia juga kan di Marvel Studios ini, dan itu epic dan brilian. Saya setuju sih, apalagi juga bilang nggak kesannya itu ya, ini kesannya circle tersendiri, ya anggap aja gue ini tinggalnya di planet Antabranta, gue nggak peduli bumi lagi gimana istilahnya. Dan akhirnya itu nggak dipaksakan harus ada multiverse-nya, harus ada quantum teori-teori apa, harus ada cameo yang tiba-tiba muncul, hai apa kabar, gitu. Tiba-tiba ada si Kapten, mungkin kepikiran jangan-jangan Kapten Marvel nih kan sama-sama angkasa misalnya terbang gitu, apa gimana gitu, tapi ternyata ini yang cameo-nya pun ya dari mereka juga, dari Guardian 1, 2, 3 dalam arti muncul lagi tuh, bahkan yang punya toko segala macam muncul lagi dalam arti Nah, keluarga mereka ya kan. Ya, karena itu keluarga mereka, bahkan si Yondu pun datang juga. Jadi istilahnya benar-benar, yuk reunian, yuk reunian. Nah, kumpul. Mau bayar berapa? Udahlah, mungkin gitu. Tapi bayar juga sih tetap sih. Oke. Terus habis ini Disney misal itu pecat James Gunn, ternyata ini masuk box office gila-gilaan. Enggak lah, jangan gitu lah. Masih banyak kok, Cing. Ngomongnya gitu lagi. Mas, ini soalnya DC ya? Fans DC ya? Enggak pernah ngomong. Saya fans dua-duanya lah. Penikmat. Ya enggak, mana? Ya enggak, Mas Nanda? Betul, Mas. Nah, kalau dari Mas Nanda sendiri gimana, Mas Nanda? Melihat apakah ini sekedar hype doang, orang yang, bagus, ya udah gue bilang bagus juga deh. Gitu, atau emang beneran mungkin pengalaman dari testimoni teman-teman atau gimana, diskusi gimana, apa yang membuat film ini disukai oleh penonton? Kita ngomong penonton ya, audiens. Ini emang feels-nya emang beda sih ini film sini, rasanya memang kayak kembali lagi ke film-film Marvel dulu gitu loh, di mana build up karakternya tuh bondingnya sudah ada dari awal, terus dari film pertama pun sudah ada gitu, dan kembali muncul hingga ketiga. Jadi begitu masuk ke film ketiga, kita nih ngelihat gitu loh perkembangan dari karakternya ini gitu loh. Seperti kalau misalnya kita contoh kayak Nebula, kita emang benar-benar dari Guardians of the Galaxy pertama hingga sekarang tuh arc-nya tuh memang diceritakan dan dibentuk loh. Jadi begitu masuk film ini kelihatan banget gitu, kalau memang ini film tuh dibuat pakai hati gitu loh memang. Dan ya saya yakin dari awal tuh memang ini film nggak bakal nyambung kemana-mana, tapi that's okay gitu, daripada quality lebih diutamakan daripada quantity gitu. Dan memang film ini sempurna sih, ini memang film ini bagus banget. Ini maksudnya mau nyindir satu saga yang ada 1, 2, 3 dan seterusnya, itu di mana tiba-tiba maksudnya berubah-ubah gitu karakternya ya. Dari serius, super serius, terus jadi konyol gitu, maksudnya gitu Mas ya? Iya, sebenarnya itu Mas. Dan salut banget sih dengan James Gunn, di mana dia bisa menggunakan materi yang ada yang ditinggalkan dari pasca Endgame. Kalau misalnya kita ambil contoh bagaimana James Gunn bisa manage karakter Gamora yang awalnya akhirnya dikonfirm kalau dia selamat dari Snap, dan dia bisa menggunakan apa yang tersisa, ya udah kita bikin sebagus mungkin, sesempurna mungkin dengan materi ada, dan berhasil gitu loh. Jadi memang tidak menyingkirkan karakter-karakter yang dianggap tidak perlu. Kalau memang sudah ada, ya udah kita rangkul, kita bikin cerita yang bagus, nggak usah terusik dengan saga apapun yang nyambung. Jadi ya udah ini aja gitu loh. Dan memang saya udah ngerasa sih kalau di film ini ya akan berdiri sendiri gitu loh. Dan memang mungkin tuh
film ini berhasil dan bagus banget. Tapi benar sih, dalam arti ini menarik nih. Dalam arti tadi Mas Nanda bilang James Gunn menggunakan apa yang tersisa. Aduh, si Star-Lord dibikin jadi bodoh banget mukulin si Thanos. Gua harus betulin nih. Orang-orang benci sama dia nih, bener kan? Betul. Setuju saya. Dan emang niat banget sih memang. Kita dari Holiday Special pun udah kelihatan gitu. Emang James Gunn ini memang sangat memprioritaskan Guardians of the Galaxy sih memang. Dan untuk kelihatan semua dari visual effect-nya, musiknya, semua writing-nya semua itu dapat banget gitu loh. Dan emang kerasa memang kalau film ini beda daripada film-film Marvel sebelumnya yang lebih mengutamakan kuantitas gitu, lebih karena mungkin entah mereka di push untuk cepat-cepat bikin story-nya jelas atau gimana, tapi ini memang kayak benar-benar James Gunn nggak mau kayak dipaksa seperti apa, pokoknya ini cerita saya udah saya yang bikin gitu udah. Oke, nah kembali ke Mbak Ami ini. Tadi ngomong soal musik, kita seperti kita tahu nih dari Guardian Galaxy yang pertama, Guardian of the Galaxy volume 2, Christmas Holiday Special, terus habis itu sama volume 3 selalu lagu-lagunya, bahkan lagu-lagunya dibuat baru, ada yang baru maupun ada yang lama nih, ya kan? Ada beberapa orang ini bilang mengganggu. Gimana, setuju gak? Kalau setuju kenapa? Kalau nggak setuju kenapa? Kayaknya sih nggak setuju sih. Kayaknya sih soalnya tepat kok. Maksudnya apalagi di volume 3 ini kita script jadi tidak biasa lagi sekarang kita dengar ya. Akan jadi berbeda kita dengar script sekarang gitu kan. Terus lagu-lagunya pas kok semuanya dengan ya tadi kan? Seperti yang udah kita bahas tadi, semuanya di sini tepat sih, dari mulai scene terus lagu semuanya nggak ada yang berlebihan, nggak ada yang pas. Nggak ada ya benar-benar. Pokoknya semuanya pas sih. Jadi nggak keganggu sih kalau menurut saya. Nggak overuse songs. Nggak juga kalau menurut aku ya. Kayaknya biasa-biasa aja sih sama. Maksudnya ketika ya pas lah semua, ketika Peter nggak bisa move on, ada lagunya juga pas ya kan. Ya sini semuanya lebih humanis sih sebenarnya dari mulai lagu dan lain-lain gitu. Oke, baik. Kita kan tadi sudah bertanya kepada Mbak Ami yang mana mungkin lagu-lagu tersebut itu menemani dia sewaktu dia muda bertumbuh. Oke, jadi ini gue udah tua gimana? Enggak. Kan humanis, manusiawi. Ya. Jadi dalam arti apakah mungkin karena ini faktor nostalgia nih terhadap lagu-lagunya nih. Nah, sekarang kita langsung tanya nih ke Mas Dian atau Mas Nanda nih yang kebetulan mungkin usianya lebih generasinya lebih ya pokoknya tahu lah saya ngomong lebih apa ya. Kita ke Mas Dian daripada Mas Nanda deh. Ya Mas Dian gimana Mas Dian? Apakah lagu-lagunya overuse gak? Apa karena orang-orang suka dengerin lagunya karena ya tadi itu nostalgia, kayak saya kan, oh ini generasi saya waktu saya usia kecil, bahkan dulu itu saya udah pernah dengerin bukan masa saya tapi saya dengerin segala macam. Jadi tanda kutip bercampur nostalgia jadi membuat saya ini suka. Apakah karena itu atau gimana? Secara jujur dari sisi itu iya, karena ketika saya dengar Radiohead, Creep itu kan udah masuk angkatan saya 2000-an. itu langsung angkatan Mas Dian 2000-an. Oke. Iya, 2000-an inilah udah dengerin musik-musik MTV ya kan. Iya, kalau Mas Nanda 2010-an. Kalau Mbak Ami 1950-an lah lagu-lagunya ya. Ada kan yang di atasnya 1950-an ya. Allahu Akbar. Enggak apa-apa saya. Di yang di mid credits ini aja kan ada playlist 2000-an tuh diomonginnya Korn, Britney Spears, itu udah masuk generasi saya itu. Nah, kalau dari sisi itunya ya dari secara personal kan mungkin lebih menggrab generasi-generasinya sesuai dengan angkatannya kan, di playlistnya aja di playlist 70-an, 80-an, 90-an gitu. Kalau dari sisi situnya iya, tapi harus diakui juga James Gunn ini mungkin salah satu, mungkin yang terbaik bahkan sutradara yang nyaris tidak pernah failed gitu, never failed dalam hal memberikan soundtrack musik ke karya-karyanya dia. Kita bisa lihat itu dari Guardians yang pertama, kedua, bahkan di Peacemaker. Lagu-lagunya tuh yang tadinya bahkan rock-rock indie yang kita nggak tahu, itu jadi memorable di kepala kita. Jadi maksudnya
dia begitu jeniusnya. Kalau saya bilang, saya nulis di review saya sisi musikalitas non intuitif gitu. Jadi maksudnya intuisi dia, musikalitas dia itu dia sutradara terbaik dalam hal itu. Scene-nya apa, dia tahu referensi lagu yang cocok apa gitu. Dan lagunya yang mungkin orang udah lupa, dulu pernah nge-hits, sekarang jadi nge-hits lagi karena dia. Gitu sih. Jangan anak MTV itu orang ya. Iya, gue rasa ya. Iya. Bisa jadi ya. Iya, dari satu kan lagu-lagunya banyak lagu-lagu MTV ya. Bagus. Tapi oke, ini pertanyaan ke Mas Dian sama Mas Nanda nih. Sebelum kita move ke Mas Nanda juga, ke Mas Dian lagi. Tapi untuk lagu-lagu lawas, lagu-lagu lawasnya itu nggak ngeganggu. Sama sekali nggak, karena nggak tahu kenapa pemilihan lagunya tuh bener lagu-lagu yang masterpiece, yang bahkan ini saya sekarang lagi suka banget lagunya Space Hulk tuh, Space Hulk yang In the Meaning itu kalau nggak salah judulnya, itu saya lagi suka banget karena itu emosional banget lagunya, ternyata ngeblend banget sama scene di Guardians itu yang mengingatkan saya betapa epicnya film ini gitu. Jadi justru membantu saya mengenal lagu-lagu lama, band-band lama yang saya bahkan luput dari inian saya, referensi musik saya sebelumnya gitu. Jadi selain dari sisi nostalgia yang mungkin udah tahu, yang belum tahu jadi kenal sama lagu-lagu yang ditaruh James Gunn di film ini. Oke. Nah, Mas Nanda gimana Mas Nanda? 2010-an ya? Apa gimana? Tahun berapa? Saya suka beberapa lagu-lagu lama gitu. Cuma mungkin lagu-lagu yang sudah orang familiar gitu loh. Dan jujur, kalau boleh jujur, Guardians of the Galaxy memang sebagian besar lagunya saya nggak tahu gitu loh. Cuma setelah memang ada di film itu memang benar ini sih memang jadi ikonik sih, benar kata Mas Dian tadi, dan saya jadi pengen tahu lagunya itu apa gitu loh. Dan mungkin alasannya dipasang lagu di tahun 70-an 80-an mungkin di satu sisi karena bisa menyesuaikan dengan karakter dari Peter Quill sendiri kan, di mana dia ninggalin bumi di tahun itu loh. Jadi hanya lagu-lagu itu aja yang dia tahu gitu. Jadi satu sisi kalau ditanya mengganggu atau enggak, meskipun saya sendiri nggak tahu lagunya, enggak sih. Justru kayaknya malah kosong deh kalau misalnya nggak ditambahkan efek lagu, jadi cuma dikasih efek sound effect, kayaknya enggak. Justru enggak, malah aneh gitu loh. Jadi kalau misalnya ditanya mengganggu atau enggak sih, jujur. Dan justru dan pasti James Gunn ada alasan kenapa dia menyimpan lagu ini untuk scene ini, lagu ini untuk scene ini. Jadi semuanya itu ada maknanya gitu loh. Soalnya saya suka ini karena mengingatkan kayak tahun-tahun 2000-an itu film superhero kan banyak kan itu kan bukan musik score, tapi lebih ke musik soundtrack yang lagu-lagu ya kita bilang ya. Benar ya. Dan seperti ya kita bilang ini ya salah satu yang diharap, kalau saya pribadi salah satu yang diharapkan daripada Guardian of the Galaxy ya, mau lihat nih playlistnya kali ini dikasih apa lagi nih, seperti itu. Ke-1 udah, kedua udah, yang ketiga apa nih? Ternyata itu ciamik sih, karena dalam arti selain lagu-lagunya enak, entah kenapa ini kalau saya lihat itu James Gunn itu pinter juga, tadi Mas Dian bilang itu mungkin intuisinya itu hebat, dia berani memakai lagu tersebut di scene tersebut. Dalam arti misalnya kan lepas lagi berantem lagunya kok lagu slow itu kan agak-agak kita bilang kan agak-agak wah ini berani banget nih, risky banget nih, tapi kan ternyata itu berhasil nih, dalam arti berhasil dan malah jadi wah saya ciri khasnya dia nih bisa memasukkan lagu-lagu yang mungkin orang lain ini mikirnya itu harus kalau lagu berantem harus yang keras, yang rock istilahnya apa, tapi dia bisa mengubahnya dengan secara ya tadi itu mungkin intuisi dia atau pemikiran dia atau visi dia, seperti itu ya. Jadi lagunya ini udah bisa didengarkan nih dan memang keren sih. Nah, oke, tadi udah lagu. Nah, terus sekarang ini mengenai aksi kali ya. Aksinya gimana, Mas Dian? Aksinya keren banget. Ada beberapa kayak tadi udah disinggung sama Mbak Ami sih, soal kamera movementnya itu benar-benar membuat kita kayak ada di dunia mereka gitu. Kayak kita masuk ke dalam dunia mereka, menyaksikan mereka bertarung gitu. Kalau soal aksi sih saya nyaris nggak ada kekurangannya, semuanya mengeluarkan kekuatan mereka di sisi terbaiknya gitu. Bahkan kayak si Gamora, Nebula aja udah upgrade armornya gitu segala macam. Peter Quill juga tetap dengan style dia yang agak-agak selengean lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Rocket juga, maksudnya kalau dari segi aksi sih saya ngerasa ini satu hal yang udah ada di top
top yang kita pasti nyari sepakat ini salah satu hal aspek positif yang udah pasti masuk dari banyak aspek lainnya. Action pasti masuk ke aspek positif. Mas Nanda masuk top berapa nih kalau dalam segi aksi dari keseluruhan Marvel? Apakah top 10, top 20 Top 5. atau top 5? Karena emang betul dari sinematografi, semua fight sequence itu benar-benar ibarat kayak menyesuaikan dengan karakter mereka masing-masing gitu, dan itu nggak berubah dari film pertama gitu. Dan mungkin seingat saya ada kalau nggak salah di hallway scene yang waktu banyak musuhnya tuh itu kayak malah kayak one shot Nah, scene, seolah-olah one shot, betul. Shot ya. Itu kamera roll itu emang itu keren banget sih memang itu sih, dengan alunan musik dan slow motion segala macam tuh itu benar-benar bagus. Jadi itu, ya top 5 layak top 5. Oke. Dan di hallway itu tiap karakter dikasih kesempatan dengan ciri khasnya masing-masing ya berantemnya ya. Betul. Dan emang sedikit ini sih Mas, kalau saya mungkin benar kalau bilang sedikit kayak mungkin kayak R-rated gitu, mungkin iya sih. Dan kalau saya lebih brutal sedikit gitu kalau dibanding dengan film Marvel sebelumnya gitu. Terutama untuk sekelas Guardians of the Galaxy yang genrenya mostly komedi, ini agak sedikit brutal sih. Cuma dalam hal yang bagus. Nah ini mungkin nggak R-rated karena darah alien itu nggak merah. Coba kalau darah alien ini merah. Betul. Diakalin mungkin tuh. Nah itu ibaratnya itu kalau kalian nonton film Transformer pun itu kayak gitu sebenarnya, itu sadis tuh. Iya sih, bener. Dia potong mesin, cuman kelihatannya oli. Ini cuman oli. Jadi kita hahaha, wah keren nih. Padahal kalau itu diganti warna merah, brutal sekali. Sama yang terjadi di film ini nih. Berarti ya tusuk sana, tusuk sini, terus habis itu belah badan. Tapi karena ini ternyata robot, ya udah nggak apa-apa lah. Yang kebelah kan robot, bukan makhluk hidup tanda kutip. Ataupun ini darahnya muncrat-muncrat, tapi kan darahnya orange. Darahnya kan hijau, bukan merah. Nah, Mbak Mi gimana, Mbak Mi? Ada memorable scene nggak untuk aksinya? Aksinya dulu, kenal. Aksinya kayak semuanya ini ya, maksudnya ya tadi udah dibahas juga sih, semua emang di sini aksinya emang pas. Jadi yang memorable scenes tuh yang pas ini loh, yang pas dia berdua sama lupa. Groot. Gamora ya? Bukan Groot ya? Iya. Itu keren banget. Itu cakep banget. Terus yang waktu di luar angkasa itu juga yang dia sampai ke atas keluar, yang dia ke luar angkasa lagi, itu juga itu scene-scene yang benar-benar ini sih. Banyak scene-scene yang benar-benar speechless. Kita nonton sampai nganga. Ya ampun, kok keren banget sih gitu. Kayak gitu sih. Mungkin karena ya kita tanpa ekspektasi apa-apa, dan ternyata di film bagus banget kan. Jadi sepanjang film jadi kayak yang ya Tuhan, ini cakep banget sih ini gitu. Sampai gitu, apalagi ya dengan kamera movement yang ketika mereka berantem itu tuh sampai yang mungkin Bapak sendiri kan lihat ya, saya termasuk yang bengong gitu sepanjang film, saya melongo aja, ya Allah keren banget sih gitu sih. Ini emang keren semua sih. Oke. Nggak, soalnya waktu pas nonton memang dia kelihatan bengong sampai saya colek nyebut. Takut saya. Tiba-tiba film superhero tiba-tiba ada kejadian yang aneh-aneh kan, saya serem juga bengong gitu. Pokoknya all scene memorable lah. Oke, nah kalau Mas Dian gimana? Ada yang memorable gak untuk aksinya dulu? Tadi kan kalau Mas Dian kan mungkin kan yang hallway. Iya. Kalau aksi, mungkin yang terakhir ya, yang aksi penyelamatan mungkin. Penyelamatan itu saya bilang cukup keren sih ketika ngeluarin hewan-hewan itu. Maksudnya dalam artian, ini hitungannya tetap bagi saya sih aksi ya gitu, aksi penyelamatan kan hitungannya. Jadi bukan cuma yang fighting gitu, tapi aksi penyelamatan hewan-hewan ini ketika si Rocket itu nggak pengen ninggalin hewan-hewan itu, dikeluarin semua gitu dari sana, sampai akhirnya Peter Quill terakhir ketinggalan udah jauh di sana, sampai akhirnya dia tertinggal yang dia ngambang di luar angkasa, nyaris mati, nyaris tewas. Kita nggak tahu nasibnya, ternyata diselamatin sama Adam Warlock. Dan situ ada referensi lukisan itu tuh, lukisan siapa itu saya lupa. Ya kan, itu bagi saya sih kalau ngomong aksi ya, selain fighting, itu salah satu hal yang patut diperhitungkan juga sih. Oke, jadi keren, emang keren sih dalam arti kalau kita lihat ini
semua aspek kita bilang ya, semua aspek daripada film ini sangat-sangat keren sih. Aksinya pun ya tadi itu termasuk brutal, tapi ya untungnya masih bisa ya kita bilang diakalin dengan warna-warna ya kita bilang ya, dan itu brutalnya pun bukan brutal so brutal ya, dalam arti kan ada beberapa film kesannya biar dapat, malah biar sengaja biar dapat R-rated kita brutalin aja, dan nggak necessary, nggak perlu, tapi kalau ini ya perlu dan bagus seperti itu. Oke, nah film ini juga dibilangin tadi itu awal itu bilang sangat-sangat menyentuh, ya kan? Emangnya itu adegan yang paling menyentuh itu yang mana sih untuk bagi kalian, Mas Nanda gimana? Kalau itu kayak banyak banget sih ya. Mungkin pertama ini sih kayak simbolik dari filmnya sendiri itu kan nunjukin kalau misalnya kayak dia itu ingin menciptakan a perfect world gitu, jadi kayak benar-benar flawless, nggak ada cacat sama sekali gitu loh. Dan ironisnya dikalahkan oleh Guardian of Galaxy yang benar-benar masing-masing punya kekurangan satu sama lain, mereka saling melengkapi gitu loh. Dan ternyata sendiri filmnya sendiri dari penampilannya sendiri juga kayak penuh dengan kekurangan juga gitu loh. Begitu kita tahu ternyata wajah aslinya bukan seperti itu gitu. Jadi itu kayak simbolik banget sih gitu. Dia mau menunjukkan kesempurnaan, tapi dia sendiri nggak sempurna dan dikalahkan oleh Guardian Galaxy yang jelas-jelas nggak sempurna gitu loh. Jadi quote-nya juga terus terkait Rocket, terkait kalau misalnya dia tidak ingin merubah semua menjadi sempurna, tapi dia hanya membenci yang ada sekarang gitu loh. Itu nyentuh juga. Terus itu adegan di mana sorry spoiler, saat Rocket sempat mati, itu di situ benar-benar itu nangis dapat banget sih. Kayak, meskipun tuh kayak kita cuma lihat kayak CGI, hewan CGI gitu, cuma dari dialognya, dari adegannya semua itu semuanya dapat gitu, dimana akhirnya sebenarnya si Rocketnya emang udah mau mati gitu loh, dan dia emang sengaja gitu karena dia mau bertemu sama Layla lagi gitu loh. Cuma Layla ngasih tahu ke Rocket kalau misalnya dia tuh masih ada keluarga yang lain yang harus diperjuangin gitu loh. Jadi itu benar-benar scene paling sedih sih, dan itu nangis banget sih. Nangis ya, bukan berkaca-kaca ya. Itu nangis. Itu tempatnya itu di tempatnya Harry Potter bukan ya? Yang putih. Kayak sebelahan deh Mas. Lain gerbongnya. Gerbong nggak ada kereta situ. Oke. Mas Dian gimana Mas Dian? Untuk scene yang paling menyentuh ya, jelas sih saya ngerasa setiap backstory dari Rocket itu nyaris selalu membuat pengen menangis gitu di tiap scene-nya itu. Bahkan dari awal itu saya merasa keputusan jenius itu opening-nya itu dibuka dengan Rocket di fuse disorot Rocket dengan dia lagi dengerin lagu Creep itu salah satu planting awal untuk James Gunn ini pengen penonton tuh engage sama karakter Rocket gitu. Terus dilengkapi dengan backstory-nya tuh di tengah-tengah cerita gitu kan. Di saat dia sedang terluka dan butuh perawatan serius gitu. Dan saya ngerasa backstory dari Rocket itu yang benar-benar mungkin hampir semua penonton tuh kalau sepakat kalau nangis di bagian mana, di bagian waktu Rocket ketemu sama Layla itu yang dia udah pelukan, ternyata si Layla bilang belum waktunya gitu. Wah bener tuh di situ. Sama yang waktu pas mereka tiduran berempat gitu, yang sama teman-temannya, sama si Pete, sama si Fleur gitu kan. Terus nyebut namanya masing-masing, menceritakan impiannya di dunia luar, padahal mereka itu nggak akan dikasih hidup sama Evolutionary di dunia itu gitu. Mereka cuma percobaan dan mereka mau dibunuh gitu. Dan itu juga sedih gitu ketika Rocket tahu duluan di mana mereka semua bakal dibunuh, coba nyelamatin, dan Rocket udah di luar, Layla ditembak dari belakang, terus si Rocket teriak gitu. Itu satu bioskop terdiam itu bener-bener di situ. Itu scene pokoknya scene Rocket itu terbaik semua deh Mas. Backstory-nya Rocket tuh pokoknya puncaknya yang dia ketemu sama Layla itu sih, gitu di situ. Kalau dari saya sih itu. Tapi mungkin satu lagi sedikit tambahan yang mungkin penonton nggak banyak bahas, saya suka gimana pada akhirnya
Gamora sama Star-Lord nih, Gamora versi lain ini sama Star-Lord ini pelan-pelan menemukan chemistry-nya gitu sampai di ending itu simple sebentar tapi sebenarnya ngena loh buat kita yang tahu kisah cinta mereka dulu gitu. Jadi dua hal itulah tapi tetap yang Rocket yang the best. Oke. Mas Dian masih butuh tisu gak Mas Dian? Oh enggak. Nanti saya nonton lagi aja. Bawa sekepok sekalian. Bawa sekepok. Oke. Ya betul. Nah, Mbak Ami gimana Mbak Ami? Paling pecah yang mana? Ya udah pasti yang pas Rocket itu sih, yang dia ngobrol sama temen-temennya, sama ketika dia di Lila yang dia harus balik itu udah sih itu pecah. Sama yang terakhir itu yang pas penyelamatan hewan-hewan itu sih, yang rakun, dia nyelamatin rakun itu aja sedih itu juga loh. betul yang nyelamatin rakun bagus banget itu. Iya, itu bagus banget yang dia itu dia ngambil rakun terus dia taruh semua di badan-badannya. Yes. Dan itu pertama kali dia tahu dia spesies apa kan? Iya, itu dia ya. Yang ketika dia bagus baca tulisannya, yang dia baca tulisannya itu rakun itu, ya ampun, dari Amerika Utara itu kan. Iya, itu gue ngomong aja merinding. Ya itu terus yang pas yang sedihnya juga tuh yang pas anjing nahan anjingnya sih, itu nahan kapal itu loh. Yes. Itu malah aku nangis di situ. Aduh ya Allah gitu kan. Pokoknya itu scene yang terakhir itu, scene penyelamatan itu sih luar biasa sih. Benar-benar emosi kita tuh dinaikin terus di drop, terus yang naikin lagi, dropin lagi gitu. Itu luar biasa sih di situ. Tapi yang itu sih yang rakun itu sih, ketika dia ngambilin rakun terus yang dia sempat berantem dulu terus dia taruh. Oh my god. Kayak gitu. Dia nangis. Ya, yang soal rakun itu emang benar. Dalam arti si Rocket itu bahkan mungkin baru pertama kali melihat rakun-rakun lain ya, kayaknya. Iya. Betul. Dia tahu, dia baru tahu dia nggak tahu, maksudnya ya asalnya itu ya rakun, maksudnya bayi rakun itu dia nggak pernah ingat, istilahnya kita bilang kali. Kemungkinan yang besar ya, seperti itu ya. Yes. Iya. Terus abis itu juga tadi itu si Cosmo juga tuh teman baiknya si Kirkland. Nah, itu. Yang baperan. Iya, baperan. Iya, udah gitu pas udah dipuji baru dia seneng lagi. Gahar-gahar tapi baperan. Aduh, lucu sih. Oke. Terus yang tadi itu ralat yang lukisan itu lukisan Michelangelo ternyata. Yang lukisan dia ada Warlock. Ya, referensinya ke sana. Nah, ya itu iya benar, itu nggak bisa dipungkiri ya, tadi itu entah kenapa itu banyak sekali yang bilang nangis di segi dramanya nih. Dan padahal tanda kutip bayangin nih, padahal scene itu scene berupa hewan, berupa binatang, gitu ya. Yes. Raccoon, Potter, terus habis itu kelinci, istilahnya kan seperti itu ya, benar ya. Dan itu scene kita bilang binatang, tapi itu bisa menyentuh kita nih, karena ya kita juga selain itu juga kita emang mungkin yang nangis juga pecinta binatang juga sih, yang sebagian besar ngeliat yang harus udah gede dievolusiin terus habis itu dibakar segala macam, itu emang mungkin tuh nyindir juga sih, nyindir untuk percobaan-percobaan yang dilakukan oleh manusia terhadap binatang-binatang sih. Itu sih mungkin itu juga salah satu pesannya juga, dan itu cukup wah juga sih, maksudnya cukup ngenes istilahnya. Nah, tadi sempat juga ngomongin soal villains-nya. Gimana nih, apakah kalian ini suka dengan villains-nya atau bagi kalian itu meh deh? Dari Mas Nanda deh, gimana Mas Nanda? Suka sih Mas, meskipun ya musuhnya tetap di India dia jahat gitu aja, cuma memang kehadirannya tuh setiap dia muncul benar-benar bikin kita kayak benci banget sama ini villain gitu loh, dimana dia menyiksa semua hewan, terus abis itu menganggap kalau semuanya tuh hanya aset gitu loh, jadi benar-benar nggak ada perasaan dengan kehewanan itu nggak ada gitu, jadi dan setiap dia muncul dia dengan arogansinya dia bilang kalau misalnya dia ingin menyempurnakan, itu benar-benar dapat gitu loh, kita keselnya, kita ngerasain apa yang dirasain sama para Guardian Galaxy itu memang ketika ketemu villainnya gitu, dan memang aktornya juga merankan dengan bagus juga gitu loh. Kita tahu dari Peacemaker itu udah dapat sih, jadi jahat, straight jahat itu, cuma memang kepribadiannya yang
menjengkelkan dan arogansinya tuh yang memperkuat karakternya sih. Oke, Mbak Ami gimana? Kayak waktu itu bilang, wah nih apa si High Saya suka Evolutionary. make-upnya. Hah? Saya suka make-upnya. Facelift. Ininya ketarik. Iya, iya. Padahal saya ngomong gitu, ini keren juga ya dia, ini dibikinnya kan ketarik semua. Iya, keren. Jadi Jangan, Ya, jangan. kalau keren. Maksudnya bener. maksudnya biar nggak ada kerutan ya? biar kenceng. Biar kenceng di sini ya. Iya benar sih, maksudnya dengan kehadiran dia di sini kan emang ngeselin gitu kan, apalagi dengan ketika dia menyiksa para binatang-binatang itu sih iya sih emang ngeselin sih villain di sini, tapi ya nggak ini karena sangat mendukung sama cerita semuanya sih, jadi oke. Oke, Mas Dian gimana Mas Dian? Kalau dari saya secara jujur sih emang ini bukan villain yang top banget ya, bukan ada di level spektakuler gitu dibandingkan mungkin film-villain di MCU lainnya gitu yang mungkin udah lebih iconic dan memorable gitu. Tapi kehadiran dia ini porsinya pas gitu. Maksudnya ini kan film penutupnya Guardians gitu. Maksudnya jangan villainnya yang dapat spotlight gitu, jangan dia yang dapat panggung. Tetap panggungnya para Guardians, dan villainnya ini porsinya pas, cukup sebagai mirroring bagi para Guardians ini untuk dapat sisi emosionalnya, sisi kekeluargaannya, sisi persahabatannya. Nah, si villain ini pas nih ininya penempatannya gitu. Jadi bagi saya cukup, mungkin nggak terlalu memorable, tapi it's okay karena orang-orang akan menang Guardians of Galaxy Volume 3 ini sebagai perpisahannya para Guardians gitu kan. Dan villain ini berada di tempat yang tepat. Tepat untuk tidak terlalu mencuri Yes. sinar daripada para betul. karakter yang Attention. dari 1 sampai sekarang ya, benar ya? Yes, betul. Dibandingkan dengan Kang? Wah, Kang belum terlalu kelihatan lah. Kalau di Ant-Man Quantumania aja sebetulnya kan masih tanda tanya gitu. Ini Kang yang bakal dihadapin di Kang Dynasty apa gimana nih maksudnya? Tapi kalau dari segi aktornya oke ya, Jonathan Majors-nya gitu. Tapi sekitar karakter. Ya. Tapi kan masalahnya nanti bakal ada banyak versi gitu. Sementara ya Quantumania sendiri juga agak-agak inilah, kita tahu masih banyak poin-poin minusnya yang orang setelah keluar bioskop ada yang bilang ini, bilang itu bertanya-tanya. Tapi ini kan kalau Guardians of the Galaxy semua sepakat, semua happy ending lah intinya tuh. Kita lihat para Guardians ini berpisah dengan bahagia, kita senang lihatnya. Dan villainnya pas gitu. Jadi ya udahlah, Kang nanti aja, urusan Kang nanti. Kita nikmatin ini dulu gitu. Gak usah multiverse-an ya. Iya benar, ini benar circle ini nih dijaga banget nih boundariesnya. Nggak capek mikirin teori-teori, nonton ini nggak harus mikirin ntar bakal muncul siapa ya, ntar akan ada apa ya, ntar nggak sampai kepikiran ke situ. Jadi ya udah nonton aja, enjoy the moment mereka mau enjoy the moment. Aja. Yes. Siapa tahu ada Captain America Passion. Aduh, enggak. Udah nggak usah muncul dia. Oke. Nah, film ini dipuji-puji, film ini dibilang salah satu yang terbaik dari keseluruhan dari film MCU, bahkan ya mungkin banyak yang bilang top 10 segala macam. Sebelum kita ngomong kekurangan, saya mau nanya ke Mas Nanda nih. Sekarang ini kan film-film Marvel itu banyak sekali yang mungkin istilahnya tidak sesuai dengan komik ya. Dalam arti baik itu originnya dirubah-rubah atau istilahnya gender swap atau istilahnya bahkan rasnya berubah-ubah. Itu sebenarnya itu bermasalah gak? Enggak sih Mas sebenarnya, karena asal dari kayak origin karakternya tetap mirip dengan komik, nggak ada masalah gitu loh. Sebenarnya bukan soal perubahan ras atau gendernya sih, tapi lebih gimana aktornya ini memerankan gitu loh. Sebenarnya di situ sih gitu. Dan sejauh ini Marvel memerankan itu memilih aktor-aktornya so far sebenarnya on point gitu. Cuma kalau punya bermasalah mungkin terkait skripnya mungkin gitu yang jadi yang kita perhatikan, terutama Marvel Phase 4 ini ya. Itu kelihatan banget kayak terburu-buru gitu loh, mengeluarkan karakter ini, karakter itu gitu. Dan mungkin menyinggung dikit soal Adam Warlock gitu ya. Mungkin bukan kekurangan sih. Kalau mungkin banyak yang bilang kalau munculnya Adam Warlock tuh kayak nggak guna segala macam. Tapi menurut saya ini lebih kayak pengenalan gitu loh, karena dimana juga
di komik juga dia juga bukan villain gitu loh, dan akhirnya jadi turn into good guys gitu, join juga dari galaksi gitu. Jadi kalau saya lihat tuh dia pengenalannya lebih mirip kayak Spider-Man di Civil War mungkin. Jadi bisa. Kekuatan seperti apa dan proyek kedepannya tuh akan seperti apa gitu loh. Jadi memang saya nggak ada ragu begitu saat Will Poulter meranin tuh, meskipun kita tahu filmnya emang kocak sih itu. Cuma memang yakin sih, dan meskipun di film ini kayak terbuang-buang gitu mungkin, tapi memang sekarang kita udah tahu gitu dia karakter seperti apa, juga masih cari jati dirinya, dia apa gitu, tujuannya apa. Jadi untuk start ini menurut saya udah cukup bagus sih penggunaan karakter dari Adam Warlock ini. Tinggal gimana saudara selanjutnya proyek kedepannya gunain karakter ini seperti apa gitu. Setuju. Karena kan Adam Warlock di sini kan masih dianggap itu bayi ya, baru keluar dari kepompong ya. Jadi saya pikirannya pun masih kayak anak-anak yang nggak tahu apa-apa nih, seperti itu. Harus nyari emaknya. Dan katanya kayak dia bilang terlalu cepat kalau nggak salah dikeluarkannya ya. Gitu. Jadi kayak... Iya betul, prematur, betul. Prematur. Dan tadi itu pemilihan aktor memang kita setuju nih, bukan dalam arti bukan karena apa-apa, tapi ya Marvel itu benar-benar bisa memilih sih. Bahkan kita bilang si Chris Pratt kan dulu kan drama komedi terus kan, dan maaf kata fisiknya itu orang-orang meragukan kok mau seperti apa nih, tapi bisa dirubah yang sampai sekarang ini orang-orang kayak Mbak Ami memuja-muja seperti itu. Seperti itu. Nah, Adam Warlock gimana nih? Sebelum kita ngomong kekurangan, Adam Warlock gimana, Mas Dian nih? Saya nggak ada masalah sama Adam Warlock ini. Maksudnya kalau ada masalah ntar datang deh. Nggak gini, tapi beberapa orang kan mungkin kalau menyinggung sisi kekurangan pasti salah satu yang sering disebut itu kan Adam Warlock gitu. Mereka kurang puas. Tapi ini balik lagi teorinya sama seperti yang saya sampaikan tadi terkait high evolutionary. Ini panggungnya Guardians gitu. Jadi saya menganalogikannya ini persis seperti di Endgame. Orang-orang waktu itu ada yang berteori nanti Captain Marvel yang baru punya satu film tiba-tiba datang ngalahin Thanos. Kan nggak bisa kayak gitu dong. Ini panggungnya para original Six-nya Avengers nih, terutama The Trinity kan waktu itu, Iron Man, Captain America, Thor. Ini terjadi lagi di Guardians of the Galaxy. Ini cuma buat pengenalan aja, tapi tetap ini panggung utamanya para Guardians gitu. Satu-satu itu kayak semua dapat momen terbaiknya kan bahkan. Jadi ada Marlock ini cuma untuk pengenalan, nanti untuk proyek-proyek berikutnya. Karena emang dia membutuhkan film ini dong untuk dikenalkan. Karena dia udah di-tease kan di end credit scene-nya waktu pas yang kedua. Masa kalau nggak dimunculin di sini, nanti munculnya di mana gitu. Jadi untuk pengenalan pas oke, apalagi dia lahir prematur, masih bocil ibarat kata, sifatnya seperti itu, ya udahlah. Oke, Mbak Ami mau ngomongin soal Mas Adam, bukan Adam Jordan, bukan Adam. Udah. Pokoknya dia masih anak kecil, orang masih nyari emaknya kemana-mana juga, ya sudah lah ya, biarin aja. masih ngambek kan ya, masih tantrum ya, kayak bocil tantrum. Ya Mbak Ami ya. Betul. Masih tantrum di depan sang penciptanya, nggak ngamuk lah penciptanya. Oh iya kan, ya udahlah namanya bocil, udah nggak usah diperpanjang. Nah, kalau kekurangan gimana Mbak Mi? Nah, kan paling enak kan kalau ngomong kan yang pertama nih Mbak Mi. Kalau kekurangannya adalah ini film James Gunn yang terakhir, itu kekurangannya. Kita nggak ketemu lagi nanti kan film yang kayak gini, maksudnya di Guardians, jadi ya udahlah itu kekurangan buat saya. Nggak ada, aku nggak ada masalah film. Nanti nonton di DC aja, Mbak. Oke, Mas Dian gimana Mas Dian? Jujur saya tuh sulit banget nyari kekurangan. Bahkan kalau saya nulis review tuh minimal ada 1 slide untuk kekurangan. Pada akhirnya saya cuma nulis terkait itu tadi, high evolutionary sama Adam Warlock, tapi pada akhirnya termaafkan dengan alasan yang rasional gitu. Itu tadi udah saya sebut. Tapi gini, mungkin ini kayaknya cuma internal jokes aja nih, orang-orang Indonesia yang tahu soal ini gitu. Saya mempermasalahkan kenapa
teman-temannya Rocket namanya ditranslate jadi gigi sama lantai. Itu sih yang saya masalahin. Harusnya tit sama plural ya. Ini kenapa gigi sama lantai? Giginya pakai H lagi. Itu yang jadi masalah, itu aja saya sih. Iya betul. Itu aja. Kenapa Star-Lord ini bukan di Tuan Bintang gitu ya? Tuhan Bintang gitu ya. Kan nggak diartiin, ini kenapa diartiin jadi gigi sama lantai? Nggak kaki itu giginya pakai H, gigi. Bentar-bentar dia ngomongnya tif. Oh, sama ini juga yang Rocket bilang tidak bisa ya, terus nggak bisa gitu. Can't sama Ken. Ya. Nggak bisa dan tidak bisa Ken. Maksudnya nggak bisa lah. Aduh. Kalau Mas Nanda gimana Mas Nanda? Sama sih Mas, susah juga kalau ditulis kekurangannya apa sih. Di samping villain-nya yang straightforward sama dan kalau dibilang ada muara kekurangan juga enggak gitu. Jadi memang nggak ada sih Mas. Kayak susah banget kalau nyari kekurangan dari film ini. Nah ini kesulitannya itu benar sih, karena gini loh. Saya ada merasa kekurangan, tapi tadi itu Mas Dian bilang, nampak ini kan supaya kita fokusnya ke Guardian. For example, di saat Counter Earth meledak, gimana tuh keluarganya kelelawar yang kita udah dikasih itu, maksudnya itu kita emosinya kurang dikasih emosi. Tapi kita dikasih mengerti, kalau kita dikasih emosi lagi mau sampai kapan? Nah itu sih, tapi itu bagi saya itu tetap kekurangan sih. Bagi saya itu tetap kekurangan. Terus sama ibunya si Adam Warlock tuh ya, ibunya tuh saya lupa ya. High Priest ya. Nah itu juga matinya cuman itu doang, dan sisi emosionalnya kurang ya. Sisi emosionalnya kurang tuh, dalam arti tadinya saya pikir wah nih si Adam ini bakalan dendam sama si Hyde nih, istilahnya kan seperti itu kan. Tapi itu sih yang menurut saya itu wah ini kok jadi gini. Sama musuhnya itu yang awalnya ini overpower, terus si Hyde Evolutionary itu awalnya kan overpower banget ya. OP ya. Tapi pas di scene terakhir itu ya emang ini sih hampir semua film-film superhero dari zaman dulu itu ya gitu. Jagoan kalah dulu, terus tinggal dikit durasinya langsung menang. Itu sih, itu kalau menurut saya sih gitu sih. Setuju? Gimana kalian? Apakah akan mengcounter saya nggak kalau saya bilang kayak gitu? Enggak. Setuju sih sebetulnya. Tapi nggak tahu kenapa kayak udah termaafkan aja karena epic ending dari Guardians ini. Kayak ya udahlah, udah waktunya si Evolutionary ini kalah, ya udah. Jadi kayak termaafkan aja gitu soal ini. Tetap yang penting gigi sama lantai. Maaf. Itu asli, itu saya mencerna tuh ini serius ya namanya lantai ya, mungkin beneran lantai gitu ya. Terlalu canggih ya. Tapi yang tepat sih ini apa yang dibilang, apakah ini langit? Bukan, ini adalah langit-langit. Itu masuk Indonesianya. Itu dapat ya, itu dapat. Itu pintar tuh. Itu gue suka tuh. Apakah ini langit? Bukan, ini langit-langit. Mesti balik lagi. Oh, langitnya cuma banyak dong. Oke. Jadi pada setuju nih ya bahwa ya Guardians of the Galaxy Volume 3 ini merupakan salah satu film terbaik sejak Avengers Endgame. Bahkan mungkin masuk top 10 lah ya, top 10 dari keseluruhan MCU ya. Setuju ya? Ada yang nggak setuju? Nggak setuju silakan keluar. Oke. Setuju aja deh. End credit scene. Kita bilang mid credit scene. Ke arah mana nih kira-kira Mas Dian? Yang tim yang baru ya? Betul. Apakah akan dulu kita juga pernah di tease dengan tim Avengers baru ya, tapi yang ini ya, yang endingnya Civil War ya, yang Civil War kan iya kan yang dilatih itu kan, katanya nggak kebentuk juga. Nah, oke, kita Guardian of the Galaxy yang tim baru nih, kira-kira bakalan ada gak nih kalau menurut Mas Dian? Atau harus ada gak?
Enggak, kalau dari saya udahlah biarkan ini jadi epic ending gitu. Berhenti saat di puncak adalah keputusan yang bijak dan juga terbaik gitu. Iya. Jadi mungkin kayak perkenalan aja, Guardians of the Galaxy itu tetap ada loh. Maksudnya nggak kosong, posisi ini tetap ada. Tapi mungkin kalau mau dimunculin, nggak dalam bentuk film Guardians of the Galaxy Volume 4 lagi. Tapi mungkin nanti di project lain nimbrung di Dia film masuk. apa, kayak gitu kan. Sementara kan Adam Warlock kayaknya masih butuh karakter ini dikenalin lagi. Dikembangkan. Mungkin nanti bisa masuk ke, ya dikembangkan lagi di project-project yang lain. Tapi mungkin kalau untuk Volume 4, saya rasa nggak sih. Enggak ya. Lagian juga kan si Will Poulter kan masih muda ya. Jadi masih Yes, bisa lah ya. betul. Seperti Masih itu. panjang lah Masih perjalanan. panjang. Nah. Oke, Mas Nanda gimana Mas Nanda? Setuju sama Mas Dian sih mungkin gabung ke film-film lain dulu, asal nggak sesingkat cameo-nya Guardians of the Galaxy di Thor Love and Thunder itu oke. Jadi tetap dapat story build-up-nya, tetap dapat gitu loh. Selama kayak gitu kayak masih oke lah. Atau mungkin alternatif ya, daripada kayak melanjutkan Guardians of the Galaxy Volume 4 mungkin bisa dijadiin mungkin ganti nama atau tidak, pokoknya apapun itu nggak melanjutkan jadi Volume 4 dulu. Jadi biar meninggalkan cerita yang sudah ada sekarang ini gitu. Jadi mereka tetap Guardians of the Galaxy, cuma mungkin penambahan judul atau mungkin intinya nggak ada unsur melanjutkan. Kalau ini tuh film lanjutan dari yang ketiga loh gitu. Jadi kayak benar-benar berdiri sendiri gitu. Yes. Kalau muncul team up atau crossover ke arah mana? F4 atau mungkin sebagai awal kan crossover dulu kali ya mungkin ya, karena Marvel sendiri kan sudah kayak memetakan saga-saganya dulu sebelum akhirnya gabung ke multiverse saga kan. Jadi mungkin awalnya mungkin bisa dimulai dari situ dulu gitu loh. Melihat juga dari squadnya sekarang jelas jauh lebih overpower dibanding sebelumnya, jadi kayak potensinya besar sih gitu. Jadi sayang kalau cuma sekedar jadi cameo gitu, tapi juga terlalu terburu-buru kalau dibikin film-filmnya sendiri. Jadi mungkin team up dulu dengan hero lainnya. Oke. Yang pasti bisa kita nonton film-film si Will Poulter yang terdahulu, kita rewatch, kita merasa canggung. With the Miller, kita akan merasa canggung melihat dia. Apakah kita melihat dia sebagai sosok Adam? Oke. Pertanyaan terakhir deh. Yang terakhir itu, apakah kalian kembali percaya kepada Marvel gak dengan serial dan film-film selanjutnya? Kan mungkin kan ada The Marvel segala macamnya selanjutnya ya. Nah, apakah kalian kembali percaya atau masih gimana, Mbak Mi? Ya udahlah, nggak usah ekspektasi apa-apa. Mungkin ntar dapetnya akan lebih indah kayak Guardians of the Galaxy. Udah nggak punya ekspektasi apa-apa, tapi tetap akan nonton, selalu akan nonton, cuman tidak berekspektasi apapun. Gitu. Tetap saya ngefans dengan Marvel, tapi saya tidak punya ekspektasi apa-apa. Oke. Mas Dian gimana Mas Dian? Kan kita akan ada serial, ya kan Secret Wars segala macam ya. Terus ada movie-nya. Nah, apakah sudah mengembalikan ekspektasi atau masih? Kalau untuk fase 5, jujur saya ngerasa mungkin nggak akan jauh beda sama fase 4 gitu, yang kayak gado-gado aja, ada yang bagus, ada yang kurang, ada yang bagus, ada yang kurang, kayak gitu. Mungkin masih, tapi mungkin sedikit meningkat lah daripada fase 4. Saya merasa fase 5 ini ya lihat line up filmnya. Cuma kalau apakah karena Guardians ini saya kembali optimis, sejujurnya nggak begitu, karena Guardians ini seperti film stand alone gitu kan, film perpisahannya James Gunn. Terus ini kayak seperti Circle sendiri, nih franchise sendiri gitu ya. Jadi bagi saya sih, ya ini karyanya James Gunn, dibandingkan disebut karya MCU, lebih ke karyanya James Gunn gitu. Jadi nanti kalau patokannya mungkin lebih ke film The Marvels, dan sementara saya sendiri sampai detik ini belum melihat potensi, kayaknya The Marvels ini bakal wah gitu. Saya belum melihat ke arah sana sih, tapi ya udah, kita nikmatin aja apa yang ada dulu. Nanti series kan Secret Invasion dulu kemungkinan yang tayang ya. Oke. Jadi ya, wow, kayaknya tajam juga ya. Menganggap ini film James Gunn. Bukan film MCU. Iya kan? Iya benar. Saya nggak berani ngomong deh. Setuju. Oke. Mas Nanda gimana Mas Nanda? Selanjutnya The Marvels ya, film selanjutnya. Marvels, yes. Marvels ya. Mungkin masih nggak berekspektasi tinggi sih gitu, karena
Mungkin kayak ini momennya bisa lagi kayak dari Black Panther ke Ant-Man deh gitu. Jadi tetap nggak ada ekspektasi tinggi. Mungkin kalau serinya mungkin akan beda ya, mungkin karena Secret Invasion cuma Secret Invasion, yes. Iya, nggak mungkin lebih percaya ke serinya sih daripada film selanjutnya sih. Dan mungkin benar juga kata Mas Jan, Phase 5 mungkin kalaupun lebih tertata tetap juga nggak akan beda jauh gitu sama Phase 4. Tetap ada film yang bagus tiba-tiba drop gitu. Jadi kayak ya mungkin masih sama ekspektasinya. Yang masih galau ya, pada ya. Sebenarnya sih bagus ya gini dengan banyak rencana gini. Yeah. Tapi ya gimana ya gini. Ya itu benar kata Mas Dian. Ini filmnya James Gunn bukan filmnya Marvel. Yeah. Ini bukan proyeknya. Iya. Kalau misalnya MCU mau nerusin dari James Gunn ini mungkin boleh lah bikin spin-off Gigi dan Lantai. Pakai H, Mas. Aduh, berapa kali saya harus ngomong salah pakai Gigi. Itu boleh jadi spin-off tuh, Gigi dan Lantai. Aduh, ini tidak menghormati mereka yang sudah tiada nih. Diketawain. Aduh. Oke. Nah, kalian udah dengar ini semuanya ini mengenai The Guardians of the Galaxy Volume 3 ya, memang dari segi penonton memang menyukainya karena memang dalam arti ya ini yang diinginkan oleh penonton nih. Walaupun yang seperti yang kita tahu ini ceritanya memang sangat sederhana berbeda dengan yang volume 1 ataupun volume 2. Ini benar-benar cerita yang benar-benar yang mudah dicerna tanpa embel-embel apa yang harus mikirin sampai saya tumbuh uban ataupun rambutnya rontok saya enggak. Ini benar-benar untungnya juga mengambil keputusan untuk tidak dipusingkan oleh segala multiverse atau teori-teori kuantum mania ataupun harus dipaksakan ini harus karena ini angkasa jadi kita harus munculin si Nick Fury ya harus ada munculin si Marvel harus munculin karakter baru apa, untungnya tidak seperti itu. Dan segala karakter yang muncul yang tadi Mas Dian bilang itu baik itu film ataupun baik itu teman dan karakter-karakter baru bahkan ya itu pun memang dalam arti dikasih porsi yang sesuai agar tim daripada Guardians of the Galaxy-nya itu yang bersinar menjadi sorotan daripada para penonton untuk diingat bahwa ini mereka keluarga nih. Bahkan dari misalnya cameo-cameo yang dari Guardian volume pertama yang tanda kutip masih hidup nih, bahkan yang sudah nggak ada pun dimunculkan di sini nih. Yes. Seperti itu. Dan itu mungkin bring back memory, Mbak Ami ya. Itu bring back memory dan ini sangat manis sih. Dan semoga sih dalam arti kalau James Gunn habis pergi ya semoga nggak diobrak-abrik sih dalam arti ini dipaksakan harus muncul lagi nih karena laku nih harus ada apanya gitu seperti itu semoga sih enggak sih. Nah, kalau cameo saya setuju sih mungkin sih muncul sebentar untuk jembatan nanti suatu saat muncul lagi untuk film baru itu saya setuju sih seperti itu. Untuk bikin goosebump aja sih oke lah. Buat bikin merinding sebagai cameo aja oke lah. Mungkin Adam Warlock-nya udah menjadi dewasa, kumisnya udah mulai tebel. Datang, dari belakang diserot pas nengok, wah sudah dewasa, sudah kumisan. Oke. Terus suaranya berubah jadi silver ya. Ketemu Silver Surfer. Nanti yang Silver Surfer ini marah. Belum muncul lu udah ngambil bagian gue. Gak apa-apa, biarkan dia menjadi anak emas karena dia masih kecil. Ya benar. Oke, kalau gitu ini thank you banget nih Mbak Ami, Mas Dian, Mas Nanda, terima kasih banget sekali nih. Ini benar-benar udah lama dan ini saya senang sekali bisa ngobrol-ngobrol lagi nih. Baik untuk para pendengar, sekian dulu untuk perbincangan kita pada hari ini dan jangan lupa untuk follow dan subscribe dan tekan tombol notifikasi untuk mendengarkan bahasan kami selanjutnya dengan tema berbeda. Sekali lagi terima kasih dan see you.